Karangdurin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka, mengangkat derajat almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Zaini Saleh dan almarhum al-maghfurlah ayahanda beliau Kiai Haji Saleh Badruddin. Mudah-mudahan Allah taala angkat derajat para guru-guru kita, para ulama kita yang telah wafat, diangkat derajatnya oleh Allah, dan Allah taala berikan keberkahan kepada kita sekalian dan segenap keluarga besar Miftahul Ulum Karangdurin dan juga keluarga besar Taufik mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahibul Ma'had akhina al-Ustaz Kiai Fauzan Zaini dan akhina al-Ustaz Kiai Haji Khairan Zaini dan segenap para asatidah semua yang hadir tempat ini dapat berkah, dapat taufik, dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Enggak ada yang lebih indah daripada kumpulnya para asatidah, para ahlul ilm bersama-sama berkumpul dengan hati yang saling mencintai satu sama lain. Enggak ada kedengkian, enggak ada kebencian, dan ini adalah perkumpulan ahlul jannah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut kedengkian, kebencian dari hati mereka. Mereka saling bersaudara satu sama lain, duduk saling berhadap-hadapan dalam cinta dan persaudaraan. Ini nikmat yang paling besar. Dan beginilah dahulu para ahlul ilm seperti ini. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, itu beliau mengatakan di dalam syair dan hikmah beliau, ahlus safa wal wafa ma fihimu gattu dhid ma bain hadha yumid wa akhar kadha yastamid. Mereka orang-orang yang safa, yang memiliki kesucian, kesucian di dalam hatinya, kesucian di dalam akhlaknya, kesucian di dalam ilmunya, kesucian di dalam pola fikirnya, kesucian di dalam dakwahnya. Mereka orang-orang yang memiliki kesucian dan memiliki kesetiaan, setia dengan dakwahnya Nabi Muhammad. Tahu maknanya setia? Ngajak orang cuma kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ada makna setia, kesetiaan. Mereka orang yang safa dan orang yang memiliki kesetiaan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setia dengan jalannya Nabi Muhammad, setia dengan metode yang diajarkan para guru-guru mereka yang memiliki sanad yang menyambung kepada Nabi Muhammad. Ya, kita harus setia kepada guru kita, harus setia. Dan kita semua yang hadir tempat ini, guru-guru kita semuanya adalah orang-orang yang memiliki minuman yang sama di dalam keilmuan, di dalam ketakwaan, di dalam kewalian. Kita semuanya menyambung kepada Syekhana al-Imam al-Allamah al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki wa akhi Sayyid Abbas bin Alawi, dan bersambung kepada Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki wa Syekh Ismail wa ibni Syekh Muhammad. Kemudian juga kita bersambung kepada Al-Habib Salim bin Abdullah Syatri, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, bersambung kepada Al-Habib Mar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh wa akhi Al-Habib Ali al-Mashhur, bersambung kepada para ulama, para masyayikh Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, yang mana bersambung Al-Jad Salim kepada Syekh Khalil Bangkalan, yang mana mereka semuanya bersambung sanad mereka, dan kita setia dengan metode mereka, setia dengan cara mereka, setia dengan dakwahnya mereka. Kita nggak tukar omongan kita dengan omongan yang lain. Yang kita bawa omongannya mereka, nggak ada omongan yang lain. Yang kita bawa perbuatan, amalan, prakteknya mereka, caranya mereka. Ada kesetiaan. Orang yang memiliki kemurnian, kesucian dan kesetiaan antara mereka satu sama lain, ma fihi mughaddu dhid. Enggak ada pertentangan, enggak ada perselisihan, enggak ada kebencian, enggak ada kedengkian. Kalau dia setia dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, setia dengan jalan guru-gurunya, enggak ada kebencian, enggak ada kedengkian antara mereka satu sama lain. Apa sikap mereka satu sama lain? Ma bain hadza yumid wa akhar kadza yastamid. Antara satu sama lain saling membantu, saling support, saling mendukung, saling mendoakan. Nah, ini kita acara di sini begitu, seolah-olah kita semuanya hadir di sini bagaikan keluarga,
bersama-sama dalam cinta, dalam kasih sayang. Ini yang dinantikan oleh umat. Apa kita lebih suka ngelihat orang berantem, orang ribut? Nah, orang awam, tetangga sama tetangga ribut, kita nggak senang ngelihatnya. Apalagi ustadz dengan ustadz, apalagi ulama dengan ulama. Walidzalik Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya al-mutasabban, dua orang yang saling mencaci, syaitanan yatasyataman yatahataran, dalam hadis. Dua orang yang saling mencaci adalah dua syaitan yang saling adu mulut, yang saling cekcok. Diibaratkan demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan idza aradallah bi'abdin khairan fataha lahu babal amal wa aghlaqa anhu babal jadal. Apabila Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, ditutup bagi hamba tersebut pintu untuk jidal dan debat, dibuka pintu untuk beramal. Tapi kalau Allah Ta'ala nggak senang kepada hambanya, ditutup untuk beramal, pintu amal ditutup. Dengar nasihat harusnya diamalkan, nggak diamalkan, tapi dijadikan bahan debat. Pagi ketemu dia, debat. Siang ketemu dia, debat. Malam, debat. Mau tidur, debat. Bangun tidur, debat. Mulutnya debat, tangannya juga debat, hatinya juga debat. Hatta dia dalam sholat, otaknya debat. Jidal. Waliyadzubillah min dzalik. Ma dhalla qaumun ba'dal huda illa utul jadal. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, tidaklah tersesat sekelompok kaum setelah hidayat yang diberikan Allah kepada mereka, melainkan pasti sesatnya mereka gara-gara jidal, perdebatan, debat kosong antara mereka. Sayyidina Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau bilang, ma jadaltu aliman illa ghalabtuh, wala jadalani jahil illa ghalabani. Saya kalau jidal, kalau adu argumentasi sama orang alim, enak, pasti saya menang, ilmu ketemu ilmu. Tapi kalau saya adu argumentasi jidalnya sama orang jahil, ya pasti saya kalah. Ini mainnya otot, ini mainnya ngotot. Jadi mau ngapain? Arid anil jahilin, ya lu menang deh, ambil makan sana. Begitu, ana masyghul. Kita sibuk dengan Qur'annya kita sibuk dengan zikirnya kita sibuk dengan mencari aibnya kita dan kekurangan kita. Tuba liman syaghalahu aibuh an uyubin nas. Beruntung yang sibuk dengan aibnya sendiri hingga nggak punya waktu ngurusin aib dan kesalahannya orang. Kenapa? Sibuk sama kesalahan dia, jadi nggak ada waktu ngurusin lah dosanya presiden, wala dosanya menteri, wala dosanya ustadz, wala dosanya pejabat, wala dosanya rakyat. Kenapa? Sibuk. Mungkin orang yang sibuk ngurusin dosanya orang karena dia nggak punya dosa kali. Cukup sebuah cacat yang terbesar, nganggap dirinya nggak punya aib, nggak punya dosa, nah itu kecacatan yang paling besar. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara sekalian, kita hadir sini memperingati haul dari para pendiri ma'had. Saya tidak kenal dengan almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Saleh, dan saya juga tidak kenal dengan Kiai Haji Zaini. Akan tetapi saya kenal bahwasanya para ulama Madura secara khusus dan para ulama-ulama yang ada di Indonesia dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya kenal dari guru-guru mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala, para ahlul ilm yang takut kepada Allah, yang istiqamah berjalan menempuh jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Seperti kita bilang bahwasanya mereka ini bagaikan, tahu kan kayak tasbih, ya, itu ada matanya kan, ada biji tasbih. Nah itu semuanya satu kesatuan, semuanya satu mata rantai, nyambung. Walidzalik sifatnya mereka pun juga yang dahulu, yang sekarang ya kurang lebih sama, diungkapkan oleh Imam Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih, ahad min abadillah sab'ah, guru besar Al-Imam Abdullah bin Husain Balfaqih yang hidup sekitar hampir 200 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, laqad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faragadz dzikra tulal umri wal kutuba.
bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dzibu ta'aba min ali rasulillahi aktsaruhum wa ali abi fadlin al-akhyar wal khutaba. Saya kehilangan orang-orang besar, para ulama, para sepuh, yang mana sifat mereka, tahu apa sifatnya, tahu apa kerjaannya, kerjaan mereka, sifat mereka seumur hidupnya nggak pernah berpisah dari zikir dan kitab ilmu agama. Sibuknya sama zikir, sibuknya sama kitab. Itu kerjaannya mereka. Sibuk, itu dunianya itu udah khalas. Nggak tahu tentang berita, nggak tahu tentang televisi, nggak tahu tentang medsos, nggak tahu tentang apapun. Sibuknya sama zikir, sibuknya dengan kitab. Itu kerjaannya. Terus kalau malam hari, bakka'u lailatihi, kalau malam kerjaannya nangis, menguras air matanya karena takut kepada Allah, nangis mendoakan umat. Itu guru-guru kita bilang bahwasanya dam'ah wahidah tabki halil ummah khair min alf kalam. Satu tetesan air mata engkau menangis mendoakan umat lebih ampuh, lebih mujarab daripada 1000 pidato yang kamu ungkapkan. Kita kalau pidato bisa, ngomong bisa, apalagi komentar. Jagonya komentar. Anak TK bisa ngomentarin profesor, itu zaman sekarang uniknya. Akan tetapi tukang komentar banyak, tukang bicara banyak, tukang berpendapat banyak, tukang debat banyak, tetapi tukang nangis untuk Allah itu yang kita kurang. Dan para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka dikenal dengan khusyuknya, dengan tangisannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para masyayikh, ulama, para kiai yang ada di Madura ini adalah orang-orang yang mengenal tangisan untuk Allah Jalla Jalaluhu ta'ala ta'azamat. Kerjaannya kalau malam nangis, kerjaannya sujud untuk Allah Subhanahu wa taala, beristighfar sebelum subuh. Dan berkat mereka ini Allah Ta'ala angkat bala. Jangan dibilang oh mereka nggak peduli sama umat, mereka cuma ngurusin diri sendiri. Ulama kampung nggak peduli sama umat. Naam, kita pengen jadi ulama kampung. Kita pengen jadi ulama kampung. Kenapa? Yang urusannya sama Quran, urusannya sama zikir, urusannya sama ilmu. Emang ada urusan yang lebih mulia, yang lebih baik daripada begituan? Nggak ada yang lebih baik daripada itu semuanya. Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa gerangan mujahid yang paling afdal? Siapa gerangan penderma yang paling afdal? Siapa gerangan orang yang melakukan amalan ini, amalan itu yang paling afdal? Siapa yang paling mulia? Tiap kali ditanya, Nabi bilang, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kerjaannya kita. Itu yang kita inginkan. Nah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan hal yang demikian tersebut. Ma faragal dzikra tulal umri wal kutuba bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dzibu ta'aba. Saudara-saudara sekalian, mereka para ulama ini yang kita kenal, ulama yang kita kenal, mereka nggak nganggap dirinya alim, nggak pernah bilang saya alim, saya ulama, nggak pernah. Soalnya orang kalau dibilang dirinya saya alim, saya ulama, biasanya, kalau pengecualian ya mungkin ada pengecualian, tapi biasanya orang kalau bilang anak alim, nah, pasti ada motif. Kenapa emang? Terus mau apa ya? Mau dihormatin, mau dimuliakan, mau saya dukung yang kamu dukung, mau saya berikan suara karena saya, mau saya coblos yang kamu mau, begitu. Ujung-ujungnya ke situ kan? Ada terus. Ulama yang kita kenal dulu, kita kenal sama ulama banyak, nggak ada di antara mereka itu. Makanya kalau kita buka kitabnya mereka, Al-Fagir, Al-Mudhnib, Al-Mugassir, Al-Abad, Al-Agal, yang nulis Al-Allamah muridnya, dianya nggak nulis, nggak pernah menamakan dirinya alim. Itu ulama yang kita kenal begitu. Saya hampir 30 tahun bersama Al-Habib Umar bin Hafidh, ya, sekitar 27 atau 28 tahun bersama beliau, nggak pernah dengar beliau menamakan dirinya saya alim, tidak. Tapi satu yang saya ingat selalu, beliau bilang kepada kita bahwasanya orang seandainya tahu apa aibnya saya, niscaya nggak ada yang mau salaman sama saya.
Orang kalau tahu aib dan kekurangan saya yang ditutupin oleh Allah, orang nggak ada satupun yang mau salaman kepada saya. Tuh ucapannya mereka. Berkali-kali beliau bilang lagi ngumpul dengan murid-muridnya, khusus nggak banyak orang. Terus beliau bilang, nanti besok hari kiamat, siapa yang selamat, cari temennya yang ada di sini. Siapa yang belum nyampe ke surga. Sampai begitu. Kalau di antara kalian ada yang selamat, cari saya, selamatin saya. Ulama yang kita kenal kayak begitu, tawadhu, dengan tawadhu yang luar biasa. Kan kita baca di Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, jalan di atas muka bumi ini dengan kerendahan hati, dengan tawadhu. Itu ulama bilang bumi mengenal tawadhunya mereka, batu tanah mengenal tawadhunya mereka. Mereka kalau bisa jalan di dalam tanah tawadhu'an lillah, itu yang akan mereka lakukan. Sampai yang kita lihat dari para guru-guru kita, dari para ulama, hatta Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, kemudian juga Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar al-Shatiri, Al-Habib Ali al-Mashhur, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Shahab, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Mereka ini semuanya satu metode, satu cara, satu akhlak. Sama, udah akhlaknya. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, sahibul fatawa, Bughyah Mustarsyidin. Beliau adalah mufti Diyar Hadramiyah. Beliau adalah agran kepada Imam Ali bin Abdurrahman Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid. Hadzal Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, sahibul fatawa, beliau bilang, sungguh kalau ada orang ngasih wakaf, ini wakaf buat ulama, maka saya bakal menganggap diri saya tidak berhak. Ada orang ngasih kebun korma, ini buahnya untuk ulama, bilang saya nggak berhak. Kenapa? Sebab saya nggak nganggap diri saya sebagai ulama. Bilang wakaf buat santri, saya juga nggak berhak. Saya belum pantas menyandang gelar santri, kata beliau begitu. Subhanallah. Akhlak yang luhur, tawadhu yang mulia. Syekhana Al-Habib Ali al-Mashhur cerita, dulu ada satu orang diperintahkan membawa hajat oleh orang tuanya, datengin kepada Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur ke rumahnya, sampaikan ini hajat kepada beliau. Nyampe ke rumahnya, masuk ke ruangannya, suruh masuk tuh, ada di ruangan situ, lagi sholat, ditungguin, lagi sholat. Sujud lama sekali. Setelah sekian lama bangkit dari sujudnya, salam, itu dilihat tuh sejadah basah dengan air mata. Sejadahnya basah dengan air mata. Ulama yang kita kenal kayak begini. Nabi Muhammad, sirah beliau pandangannya lebih banyak memandang ke bumi daripada ke langit. Waktu Fatah Makkah, masuk ke kota Mekah membawa kemenangan, Nabi Muhammad naik di atas keledai atau unta beliau, di atas tunggangannya, menunduk kepalanya, janggutnya hampir bersentuhan dengan kepala hewan yang beliau tunggangi. Tawadhu'an lillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala wibawa beliau, walahu ma suhulati akhlaqil haibatul gawiyah allati tarta'idu minha fara'isul agwiya minal bariyah, lahul khuluqus sahl. Perangainya, keluhuran budi pekertinya, dengan wibawa beliau itu terkadang ketika seseorang datang, seorang badui datang kepada Nabi Muhammad, begitu melihat Nabi Muhammad, melihat wibawanya, gemeteran, padahal dia jagoan, jawara, pemberani. Begitu melihat Rasulullah, dia gemeteran, takut, sampai grogi, nggak bisa ngomong apa-apa, hingga Nabi Muhammad menenangkan orang tersebut. Hawin alaik, hawin alaik, innama ana ibnu mra'atin kanat ibnu mra'atin min Quraisy kanat ta'kulul gadid. Tenanglah, jangan grogi, jangan takut. Aku adalah putra seorang wanita dari suku Quraisy yang dulu makannya makan dendeng, orang miskin, orang susah, nggak punya apa-apa, orang kampung. Wanita dari suku Quraisy, orang kampung yang makan makanan kampung. Gadid itu dendeng, bukan makanan orang kaya. Sebab orang kaya kalau mau makan daging, sembelih langsung. Tapi orang yang miskin
punya daging diawetkan agar bisa dimakan sewaktu-waktu karena kemiskinan yang ada pada mereka. Aku ini adalah seorang yang biasa-biasa saja. Nabi Muhammad SAW beliau bilang, inna ma'ana abd, akul kama ya'kulul abd, wa ajlis kama yajlisul abd. Salah seorang sahabat melihat Rasulullah makan, cara makannya itu seperti makannya seorang budak dan hamba sahaya, duduk bersimpuh di tanah. Maka terkejut orang tersebut. Maka Nabi bilang, aku ini adalah seorang budak, pelayan, abdinya Allah. Aku makan seperti makannya seorang pelayan, aku duduk seperti duduknya seorang pelayan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus yang hidup sekitar 600 tahun yang lalu, beliau bilang, sebagai bentuk tawadhu'nya, beliau punya pecinta banyak. Beliau bilang bahwasanya terkadang orang terlalu cinta kepada beliau, ada yang mencium tangannya, ada lagi yang sampai mencium kakinya. Beliau enggan, bilang saya nggak pantas dicium tangan saya, apalagi kaki saya. Orang yang cium tangan saya sebetulnya itu sebuah tamparan bagi saya. Dia cium tangan itu bagi saya itu seperti menampar muka saya. Tapi ada pecinta yang sampai berlebihan mencium kakimu, itu bagaikan mencongkel mata saya, mengeluarkan mata saya. Tawadhu yang luar biasa. Radhiyallahu anhum wardahum. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, guru daripada mufti Betawi Al-Habib Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Ada guru beliau Abdullah bin Husain bin Tahir yang amal ibadatnya tiap hari baca la ilaha illallah 25.000 kali, Allah 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 25.000 kali, salawat kepada Nabi tiap hari 25.000 kali, baca Quran waktu salat duha 10 juz, ketika salat witir dia baca Quran 10 juz, setiap hari seperti itu. Belum dakwanya, belum ilmunya, belum ini dan itu. Tahu beliau bilang apa di dalam manzumahnya beliau yang selalu kita baca? Ada akhir daripada manzumah beliau itu, ya Rabbana atarafna bi annana agtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Ada lil Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu beliau dalam syair yang lain beliau bilang, ya Rabb ma ma'na amal, saya tidak punya amalan apa-apa, wa kasbuna kulluh zalal, kerjaan saya cuma bikin dosa doang. Nah terus mana zikirnya, mana amalannya, mana ibadatnya? Dia tidak merasa kalau dia melakukan kebaikan. Saya ahli ibadat, saya ulama, nggak pernah merasa begitu. Kerjaan saya tukang bikin dosa. Subhanallah. Dan ini adalah ciri gobul yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Sahib Ibdul Yawagid, Al-Imam Al-Musnid, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habshi Al-Allamah, Sahib Ibdul Yawagid, itu beliau ketika menyebutkan tafsir Qaulillahi Ta'ala wal amalu salih yarfa'uhu, Allah mengangkat amal saleh yang dilakukan seorang hamba diterima dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau bilang bukan cuma amalan solehnya yang diangkat diterima oleh Allah, bahkan ingatan hamba tersebut kalau dia pernah melakukan amal soleh diangkat oleh Allah hingga dia merasa dirinya nggak pernah melakukan amal soleh. Itu cirinya gobul seperti itu. Dalam Sahih Al-Bukhari, Ta'liq fil Bukhari, Ibn Abi Mulaikah menyebutkan, adraktu 30 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya jumpa 30 orang dari sahabatnya Nabi Muhammad. Semuanya mereka kullu wahid minhum yakhaf ala nafsihi nifaq. Semua 30 orang yang sempat saya mengalami masa 30 sahabat Rasulullah. Saya jumpa 30 orang sahabat Nabi. Semuanya mereka tawadhu, bahkan merasa dirinya itu takut kepada dirinya terkena sifat munafik. Saya bukan orang benar. Saya takutnya jangan-jangan iman saya ini iman yang belum benar, masih munafik. Mereka sampai takut akan nifaq. Mukmin selalu takut akan nifaq. Tapi orang munafik merasa dirinya saya kebal terhadap kemunafikan. Yang munafik orang lain, saya sih enggak. Itu cirinya nifaq.
dalam Nasaih Diniyah Imam Al-Haddad menyebutkan di dalam sebuah asar bahwasanya ma amina ahadun ala imanihi ayyuslab illa sulib. Tidak ada seorang pun yang merasa aman bahwa imannya nggak bakalan dicabut sampai akhir hayat, melainkan ketika dia merasa kepedean, sombong, takabur, iman saya nggak bakalan dicabut, saya mukmin sejati, melainkan pasti dicabut oleh Allah Ta'ala imannya. Walidzalik al-adab. Dan ulama yang kita kenal seperti ini, nggak ada satupun bilang saya orang soleh, saya wali, saya ulama, lah nggak ada. Yang kita dengar bahwasanya mereka ini nggak pernah mengklaim apapun. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau menyebutkan tentang orang yang hidup di zamannya 350 tahun yang lalu. Beliau bilang ahlu zaman taraku kulla syai', yakni min al-fadail, wadda'au kulla syai', yakni al-fadail, wafatahum kullu syai'. Orang-orang zaman sekarang mereka meninggalkan segala kebaikan, segala kemuliaan mereka tinggalkan, dan mereka mengklaim memiliki segala kemuliaan, hingga hasilnya mereka kehilangan segala kebaikan. Al-Ghazali bilang waman fagadal ittisaf fala agalla minal insaf. Orang ketika gagal di dalam bersifat dengan sifat-sifat yang mulia, maka paling tidak jangan dia gagal di dalam i'tiraf, sadar diri kalau dirinya masih kurang. Ada maratib orang, ada orang bodoh tahu dirinya bodoh, tapi yang musibah orang bodoh nganggap dirinya pintar. Ini yang musibah, jahil murakkab, nggak punya akhlak. Ya udah, paling tidak dia tahu akhlak saya kurang, saya nggak punya akhlak. Tapi kalau dia merasa dirinya udah paling benar, itu yang susah. Kapan taubatnya orang macam begini? Saudara-saudara sekalian, Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i, imam mazhab kita, siapa yang lebih alim daripada beliau? Sampai dibilang tuh bahwasanya ketika disebutkan zawit tiba' as-salim, orang yang memiliki watak yang normal, yang selamat dalam fikih, itu diumpamakan zawit tiba' as-salim minar rijal mithal Syafi'i, minan nisa mithal Sayyidah Nafisah. Ada Imam Syafi'i yang diungkapkan, diibaratkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Syafi'i, beliau bagaikan matahari, kasyams lid dunya wa kal afiyah lil abdan. Beliau ini adalah sosok yang penting, bagaikan matahari bagi dunia dan bagaikan kesehatan bagi tubuh. Dunia tanpa matahari mati, tubuh tanpa kesehatan mati. Dan Syafi'i bagi dunia, bagi umat manusia bagaikan hal yang demikian. Dan Syafi'i tahu, beliau bilang apa? Uhibbus salihin walastu minhum. Saya cinta kepada orang soleh, dan maaf-maaf, saya bukan orang soleh. Syafi'i bilang saya bukan orang soleh. Terus yang di zaman kita yang orang soleh, Syafi'i bilang saya bukan orang soleh. Syafi'i yang membagi malam menjadi 3 bagian, sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ibadat. Syafi'i yang menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Kalau bulan Ramadan itu dia hatamkan Quran siang sekali, malam sekali. Ramadan 30 hari dia hatam Quran, 60 kali hataman Quran. Syafi'i bilang saya bukan orang soleh. Saya cinta kepada orang soleh, tapi saya bukan orang soleh. Kenapa? Saya berharap dengan berkat cinta saya kepada mereka, saya dapat syafaatnya mereka. Wa akrahu man bidha'atuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bidha'ah. Saya benci kepada kemaksiatan dan orang-orang yang tukang maksiat. Saya nggak suka, walaupun kerjaan mereka sama dengan kerjaan saya juga tukang maksiat, katanya Imam Syafi'i begitu. Dan lihat, tadi kita sebutkan ucapan yang sama dari Abdullah bin Hasan bin Tahir.
ucapan yang sama dari Imam Syafi'i ini terpaut berapa ratus tahun, 1000 tahun antara mereka. Makanya para ulama yang memiliki kesucian dan kesetiaan, sifat mereka rata-rata semuanya di Madura, di Jawa, dimanapun, di Syam, di Hadramaut, di Yaman, di Mesir, di Maghrib, dimanapun, rata-rata sifat mereka kayak begini. Ini ulama yang kita kenal kayak begini. Para ahli hadis seperti ini, para fuqaha seperti ini. Itu kerjaannya mereka. Ahlu tawadhu, orang yang tawadhu, yang merendah untuk Allah Ta'ala, nggak pernah mengklaim kalau dirinya adalah sesuatu. Saya yang paling benar, kebenaran mutlak milik saya. Ada orang beda dengan saya, berarti beda dengan semua ulama. Nah, kalau ada orang beda dengan saya, berarti beda dengan Nabi Muhammad. Orang beda dengan saya, berarti beda dengan Tuhan. Membantah saya sama seperti membantah Allah. Kapan dia jadi Tuhan? Ghurur yang semacam ini. Apa yang menipu dia? Sampai yang kita kenal dari para guru-guru kita ini, ada Syekhana Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi, kakaknya Habib Anis Solo. Habib Anis Solo punya kakak beliau adalah guru kami, Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi. Dikuburnya juga di Solo. Pas beliau ziarah ke sini, meninggal dunia, dimakamkan di Solo. Tahu meninggalnya kapan? Ini sekarang ini, di 1-2 malam ini. Ya, beliau meninggalnya ini bulan Jumadil Al-Awwal. Di bulan ini beliau meninggal dunia, Al-Habib Ahmad bin Alwi. Sebab beliau hadir Hall Solo, udah gitu masih tinggal di sini beberapa minggu, terus meninggal dunia. Wafatnya Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi. Itu kita ingat dulu di Hadramaut, ketika beliau datang di satu majelis, ulama-ulama, tokoh-tokoh masyarakat berdiri menyambut beliau. Itu beliau sampai jangan bangun, jangan berdiri, nggak pantas orang kalian berdiri untuk orang semacam saya. Akhjaltumuni, sungguh kalian membuat saya malu. Begitu, saya nggak pantas, orang berdiri buat saya itu nggak pantas. Kata beliau, aku orang yang biasa-biasa aja. Beda sama kita, kalau kita masuk majelis ada orang nggak berdiri, kenapa nggak berdiri? Lu benci sama gue. Ada orang salamannya nggak beres, kenapa nggak salaman? Kok salaman cuma nempel gitu? Kok nggak nyium? Kok begini? Kok? Lah, ulama yang kita kenal nggak seperti itu, nggak kayak begitu. Subhanallah, sampai berkali-kali kita melihat Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, guru kami, dan juga para ulama guru-guru yang lain itu ketemu, jumpa dengan orang Badui dari kampung, dari pegunungan, salaman dengan Habib Umar. Begitu biasa, Habib Umar yang narik tangannya, dicium tangan orang tersebut. Lebih muda, lebih bodoh, lebih terbelakang, hidupnya diudik, Habib Umar yang cium tangannya. Bukan satu, bukan 2, puluhan yang kita lihat depan mata kita. Akhlak radhiyallahu anhum ajma'in. Dan yang kita kenal dari para ulama kita ini semuanya kayak begini, ahli tawadhu. Kerjaannya dengan ilmu, kerjaannya dengan zikir, menghargai setiap orang. Ba'du a'immatul madzahib ketika dia berjalan di satu negeri, disambut oleh murid-muridnya di Arak, di jalanan kota. Saat di Arak di jalanan kota bersama murid-muridnya, tahu-tahu di situ ada seekor anjing berjalan. Muridnya mau ngusir tuh anjing, mau menghardik, suruh pergi jalan sana. Maka si imam mazhab ini bilang, jangan, anjing dan saya punya hak yang sama melewati jalanan ini. Jangan ganggu dia. Dia dan saya punya hak yang sama, nggak beda. Sayyidina Uwais Al-Qarni mencari makanan di tong sampah. Saat dia cari makanan di tong sampah dalam petualangan dia, di tepi sampah tersebut, jadi di kumpulan gundukan sampah, dia cari makanan yang masih bersih, dia makan. Di tepi yang lain ada seekor anjing juga lagi cari makanan. Ketika anjing itu menyadari keberadaan Uwais Al-Qarni, maka anjing itu menggonggong Uwais Al-Qarni. Uwais berkata, anta kul mimma yalik wa ana akul mimma yalini. Wahai anjing, kamu makan bagian yang dekat denganmu, saya nggak ganggu, saya nggak ngusir kamu. Saya makan bagian yang dekat dengan saya
Saya nggak bilang saya lebih mulia dari kamu atau kamu lebih mulia dari saya, tidak. Tapi masalah siapa yang mulia nanti di akhirat. In juztus sirat fa ana khairum mink, in lam ajuz sirat fa anta khairum minni. Kalau saya lolos dari sirat, dari jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, saya lolos masuk surga, maka saya lebih mulia dari anjing. Kalau saya masuk neraka, anjing lebih mulia dari saya. Itu akhlaknya mereka. Yang kita kenal seperti itu akhlaknya para ulama. Sayyiduna Ibrahim bin Adham, kita tahu kisah-kisahnya beliau. Itu beliau dalam petualangannya itu, dalam siyahahnya beliau memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah. Beliau sampai tinggal beberapa bulan bekerja untuk mencari nafkah di perkebunan. Dan yang punya kebun itu nggak tahu kalau ini adalah Ibrahim bin Adham. Dia kerja di kebun tersebut, menjaga kebun anggur milik seseorang. Kemudian itu orang datang bilang, "Hei Ibrahim, coba bawakan anggur yang paling manis." Maka Ibrahim bergegas, diambilkan anggur, diberikan orang tersebut, dimakan, bilang, "Ini masam, bawakan yang manis." Dikembalikan, dicari lagi, ambil satu untai anggur yang lain, dimakan lagi, "Ini masam, cari yang manis." Cari lagi, masih masam juga. Bilang, "Kamu nggak tahu mana yang manis?" Ibrahim bilang, "Saya nggak tahu mana yang manis. Nggak pernah nyoba, nggak pernah ngambil. Berbulan-bulan kamu di sini nggak pernah nyobain sebutir anggur pun." Bilang, "Tidak, saya digaji untuk jaga kebun, bukan untuk makan tanpa izin," kata beliau. Amanat, nggak ngambil haknya orang. Pernah satu kali ada preman penjahat datang ke kebun tersebut. Dia bilang, mana yang jaga kebun, berikan saya anggur sedikit. Maka Ibrahim bin Adham bilang, "Tidak, ini anggur bukan punya saya mesti izin dulu kepada yang punya. Yang punya rumahnya bukan di sini, di kota sana. Berani kamu membantah saya?" Bilang, "Ya ini bukan punya saya, haram saya kasih." Maka preman tersebut memegang Ibrahim bin Adham, dipukul wajahnya. Ketika dipukul wajahnya Ibrahim bin Adham, itu preman bilang, "Kamu mau kasih saya atau tidak?" Bilang, "Tidak, itu bukan punya saya, kamu mau pukul, pukul aja." Dipukul lagi. Tiap kali dipukul Ibrahim bin Adham bilang, "Idrib ra'san talama asallah." Silahkan pukullah kepala yang pantas dipukul, yang memang udah lama maksiat kepada Allah, pantas untuk dipukul. Tiap kali dipukul dia bilang, "Idrib ra'san talama asallah." Pukullah kepala yang tukang maksiat, yang udah lama maksiat, pantas buat dipukul. Pukul lagi. Makin dipukul berkali-kali sampai berdarah, hingga dilerai oleh seseorang yang mengenali Ibrahim bin Adham. Dia bilang kepada preman, "Tahu gak kamu siapa yang kamu pukulin?" "Enggak, siapa?" "Ini tukang kebun." Bilang, "Ini bukan tukang kebun biasa. Ini Ibrahim bin Adham yang namanya terkenal. Ibrahim bin Adham, seorang wali. Nah ini dia orangnya yang kamu pukulin." "Maka saya nggak tahu, maafin saya wahai imam, wahai wali Allah, maafkan saya." Maka Ibrahim bin Adham bilang, "Adapun maaf, ya kalau emang dipukul saya pantas dipukul. Saya tukang maksiat, pantas dipukul. Adapun maaf yang kamu minta, asal tahu aja, setiap kamu memukul saya, ketika kamu menampar memukul saya, tangan kamu belum lepas dari pipi saya, udah saya maafkan." Subhanallah. Tangan belum lepas dari muka, udah saya maafkan. Nggak kayak orang sekarang. Orang sekarang, ya saya maafkan, tapi proses jalan terus. Ya saya maafkan, udah dia pukulin, udah dia bales, udah dia caci maki, dia kata-katain, dinodai kehormatannya, ya saya maafkan. Maafkan apa? Allah Ta'ala bilang, "Wal 'afina 'anil nas." Allah memuji orang-orang yang gemar memaafkan orang lain. Dipuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama yang kita kenal, kemanapun mereka datang, bawa rukun di tengah-tengah masyarakat, nggak bikin berantem, nggak bikin ribut. Itu ulama yang kita kenal. Lihat aja Wali Songo datang ke Indonesia. Di Indonesia agama yang beragam, yang bermacam-macam.
Wali Songo. Saya mau tanya, berapa kuil, berapa candi yang dihancurkan oleh Wali Songo? Ada gak? Berapa patung yang dipecahkan, yang dihancurkan oleh Wali Songo? Ada? Nggak ada. Borobudur masih utuh, Prambanan masih utuh, candi ini, candi itu masih ada. Nggak ada yang dirusak oleh Wali Songo. Kemanapun mereka datang, dicintai oleh masyarakat, harum namanya. Jangankan yang muslim, yang non muslim aja percaya sama mereka. Kita bukan kerjaan gitu, harus kita tuh menjadi ulama, harus dibenci oleh orang kafir. Ini saya baru dengar sekarang. Mau jadi ulama harus dibenci, mau dakwah harus dibenci sama orang kafir. Bagaimana caranya dakwah bisa diterima kepada seseorang? Kita bikin cari cara biar tuh orang benci kepada kita, tapi kamu harus terima dakwah saya. Bagaimana itu caranya? Sebab yang kita kenal, wali-wali yang kita kenal, orang ngelihat akhlaknya luluh. Hatta orang kafir ngelihat akhlak mereka jatuh cinta. Itu yang kita kenal. Hatta orang kafir ngelihat akhlak mereka jatuh cinta. Islam nyebar di Indonesia karena para pembawanya, orang yang membawa Islam, mereka menjadi orang-orang yang dipercaya dan dicintai oleh orang-orang non-muslim, cinta kepada mereka, makanya orang masuk Islam. Kalau orang membenci mereka, orang kafir membenci mereka, nggak ada yang masuk Islam. Terus apa kerjaan kita membuat diri kita, wah, saya harus membuat diri saya dibenci oleh orang kafir, dibenci oleh orang munafikin. Emang targetnya begitu? Nggak seperti itu targetnya. Kita kenal ulama-ulama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad aja, Nabi Muhammad, beliau dicintai oleh seorang pemuda, anak kecil Yahudi, kerja di rumahnya Rasulullah, khidmah di rumahnya Rasulullah karena ngefans dengan Nabi Muhammad. Waktu dia sakit, Nabi datang ke rumahnya. Saat Nabi Muhammad datang ke rumahnya, melihat itu pemuda udah nggak ada harapan dalam sekaratul maut, Nabi bilang, ya ghulam, qul la ilaha illallah asyhad lak biha indallah. Wahai pemuda, ucapkan la ilaha illallah, aku menjadi saksimu besok di akhirat. Maka bapaknya dia bilang, ya waladi ati' Abul Qasim, patuhi, turut kepada Abul Qasim, diizinkan oleh ayahnya. Begitu maka anaknya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sebab dia sudah ngefans, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhana Al-Habib Umar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, beliau cerita, dulu di Indonesia ini ada satu orang keturunan Yaman, asalnya dari Yaman, lahir di sana, terus datang ke Indonesia. Di Indonesia ya dia kerja, dia bisnis, dia dagang, jualan. Kemudian setelah sekitar 30-40 tahun di Indonesia, memutuskan mau pulang ke Hadramaut untuk selamanya, nggak balik lagi ke Indonesia. Dia tinggalin rumahnya yang ada di sini, dia mau pulang ke Hadramaut, mau meninggal di sana. Waktu dia pamitan kepada keluarganya, kepada tetangga lingkungan, itu yang paling menangisi kepergiannya tahu siapa? Seorang Cina non-Muslim. Non-Muslim Cina, dari suku Tionghoa, non-Muslim. Ini yang paling nangis. Sampai tuh Muslimnya heran, kita nih seagama sama dia, Muslim nangisnya nggak kayak engkau, kenapa kok kamu menangisi dia? Bilang, ini tetangga saya, 40 tahun, hampir 40 tahun saya bertetanggaan dengan dia, nggak pernah ngintip rumah saya, nggak pernah ganggu saya. Sungguh saya kalau pergi keluar kota, saya lebih percaya menitipkan anak, istri, keluarga, harta saya, kunci rumah, saya titipkan kepada dia. Lebih saya percaya dia daripada keluarga saya yang lain. Padahal beda agama, beda suku. Subhanallah. Sebagian teman kita, Pak Jufri Al-Ghairuh, itu beliau bilang, saya kalau melihat orang yang dakwahnya anarkis, caci maki, kasar, ujaran-ujaran yang kotor dikeluarkan, maka saya bersyukur, alhamdulillah. Loh, kok bersyukur? Alhamdulillah, saya nggak kenal Islam dari orang macam begini. Sebab kalau saya kenal Islam dari orang macam begini, nggak masuk Islam, nggak ada yang tertarik sama Islam.
Untung masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia kenal Islam dari Wali Songo. Untung Wali Songo datangnya duluan sebelum kita. Kalau datangnya orang-orang sekarang sebelum Wali Songo, nggak ada yang masuk Islam. Ada akhlaknya mereka. Ini perangainya mereka. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Nabi Muhammad saat di masjid, tahu-tahu ada seorang yang datang buronan, musyrik, buron, termasuk yang dicari oleh para sahabat karena dia ini kepala suku, banyak memerangi sahabat Rasulullah. Begitu Fatah Mekah, dia tahu nggak bisa lari kemana-mana, maka dia datang kepada Rasulullah ke Madinah, datang ke masjid. Begitu orang itu, buronan itu, penjahat itu datang, maka Rasulullah apa yang Nabi lakukan? Nabi berdiri menyambut dia. Nabi berdiri menyambut orang tersebut, bilang marhaban bi Adi bin Hatim. Disambut oleh Rasulullah. Terus Rasulullah bilang, ayo sini, diajak ke rumahnya. Itu yang diajak ke rumahnya Nabi, orang khusus, orang istimewa. Ayo sini, diajak ke rumahnya. Adi bin Hatim bilang, saya belum masuk Islam waktu itu, dan saya buronan, dicari. Kemudian saya dibawa oleh Rasulullah ke rumahnya Nabi. Waktu mau masuk rumah, ada satu wanita tua menyetop Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya hajat. Nabi layanin sampai hajatnya wanita itu selesai. Begitu itu Adi bin Hatim, ini pemimpin kok kayak begini akhlaknya. Siapa aja bisa meminta, menyetop beliau dan ditunaikan hajatnya, nggak ngecewakan orang, nggak pandang bulu siapapun juga. Kemudian diajak ke rumahnya. Waktu masuk ke rumahnya Nabi Muhammad, Adi bin Hatim heran, rumahnya Rasulullah demikian sederhana. Ini pemimpin Nabi Muhammad. Rumahnya sederhana, di situ cuma ada alas tikar kecil untuk satu orang. Itu Nabi biasanya duduk di situ untuk beliau. Begitu Adi bin Hatim datang, Rasulullah berikan itu namanya alasnya kepada Adi bin Hatim. Nabi duduk di tanah. Nabi Muhammad duduk di tanah, bukan di atas alas yang tebal itu. Alas yang tebal, Nabi bilang, kamu yang duduk di sini. Loh, saya buronan, non muslim lagi, disuruh duduk di atas singgasananya Nabi Muhammad. Nabi duduk di tanah, bukan di ubin, tanah rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa alas. Di situ Adi bin Hatim jatuh cinta kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama akhlaknya begini, ngikutin akhlaknya Nabi Muhammad. Pernah Syekh Al-Habib Umar cerita kepada kita, waktu beliau datang ke Eropa, ke Britania, saat pesawatnya mendarat di situ. Pas waktu itu nama Islam lagi jelek-jeleknya di wilayah tersebut, gara-gara ulah orang yang nggak bertanggung jawab. Kan kita tuh jihad, Nabi bilang jihad litakuna kalimatullah hiyal ulya, untuk meninggikan kalimatnya Allah, untuk mengangkat citra Islam. Kalau bikin citra Islam jadi jatuh, jihad apaan? Jihad buat ngangkat Islam, bukan buat ngejatuhin Islam. Mengangkat citra Islam, memuliakan Islam, bukan menjadi Islam jadi jelek di pandangan dunia. Jihad apaan yang semacam begitu? Alhasil ketika Habib Umar datang di situ, warga negara Yaman masuk ke Eropa, ke London, ke Inggris sana, dan di situ sudah dibilang, ya Habib, kita minta antum tetap datang, tetapi dari awal kita beritahu ini pemerintah sedang keras-kerasnya terhadap Muslim pendatang, apalagi dari Yaman, dianggapnya menteror dan ini itu segala macam. Dan biasanya itu diinterogasinya, dimasukkan ke ruangan lain, diinterogasi itu bisa 2 jam, bisa 3 jam. Baik, udah siap mental dari awal. Ini Habib Umar cerita. Begitu sampai di imigrasi, diterima paspornya, nah, dilihat, dibandingkan dengan wajah Habib Umar, langsung dicap stempel, ini silahkan. Nggak sampai 1 menit. Sampai itu yang mendampingi
Heran, bilang, Pak, nggak perlu diinterogasi. Sudah, ya sudah. Nggak perlu diinterogasi, nggak perlu ditanya. Kamu nggak takut sama dia? Itu orang bilang, mithal hadzal wajh ma yaji min husu. Orang dengan wajah yang seperti ini nggak bakal ada keburukan yang dia lakukan, yang keluar dari dia semuanya pasti kebaikan. Kayak begitu. Wali Songo wajahnya kayak begitu. Bukan wajah angker, bukan wajah menakutkan, hatta namanya bikin damai, adem di hati, ngebersihin hati. Ada beberapa orang namanya bikin kotor. Ada orang wajahnya tuh begitu ngeliat wajahnya, masalah ini, pasti masalah, wajah masalah. Tapi ada orang wajahnya, ngelihat wajahnya solusi. Berkali-kali banyak kita merantau, punya problem sumpek, jauh dari kampung halaman, sumpek hati penuh. Tapi ketika kita jumpa dengan guru-guru kita di Tarim tersebut, ngelihat wajah mereka adem, adem. Apalagi ketika kita salaman, kita cium tangannya, tangan kita dipegang, disenyumin, hilang semua masalah. Dan ini guru yang kita kenal kayak begini. Mereka wajah yang disebutkan dulu tuh ada di Surabaya sini, Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar, dikuburnya di Ampel sana di Surabaya bersama Al-Habib Muhammad bin Idrus, mertua dan mantu. Hadzal Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar dulu di Indonesia tuh zamannya Belanda, ada dua kelompok kaum muslimin yang mana mereka ini beda pendapat. Kebetulan orang Belanda di sana, mereka melakukan penjajahan, pendudukan, mereka punya intel dan tahu tentang kelompok-kelompok muslimin yang ada di situ, tugas intelijen mereka. Kebetulan gubernur yang ditugaskan orang Belanda asli, baru ditugaskan di situ. Dia udah rapat bahwasanya ada kelompok muslim di Surabaya ini, ada dua kelompok, Ahli Sunnah wal Jamaah dengan yang satu lagi. Dan mereka mengklaim masing-masing benar, masing-masing ini, dan satu sama lain itu ada renggang hubungannya. Belanda tersebut non muslim, baru datang ke Indonesia, dia nggak kenal dengan agama Islam, dia cuma tahu info dari intelijen. Di mata mereka semua orang sama, walaupun ini beda organisasi, beda mazhab, beda ini, dia nggak ngerti itu. Pokoknya beda pendapat, beda aliran antara ini satu sama lain, dan dia nggak tahu mana yang benar, mana yang nggak, dia nggak bisa bedakan. Ketika siang harinya, di hari pertama dia berjalan di Ampel situ di Surabaya, tahu-tahu dia ngelihat wajah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar. Dia panggil ajudannya, sini, yang kita bahas kemarin tentang dua kelompok muslimin yang saling bertentangan, saya tahu mana kelompok yang berjalan di jalan yang benar. Loh, tahu dari mana kamu? Iya, saya tahu. Yang mana kelompok yang benar? Yang tuan ini nih, ditunjuk Habib Muhammad Mihdhar, yang tuan ini, dia ada di kelompok tersebut, itu kelompok yang benar. Sebab ini wajah bukan wajah pembohong, bukan wajah orang yang salah, ini wajah orang yang benar, wajah yang tidak melahirkan keburukan. Wajah yang tidak melahirkan keburukan. La yaji min usu. Tidak melahirkan keburukan wajah tersebut. Nah, ini wajah ulama kita dulu kayak begitu, tidak melahirkan keburukan. Apa mereka nggak ada beda pendapat? Beda. Imam Syafi'i sama Imam Malik beda. Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i beda. Padahal ini guru sama murid. Tapi Imam Syafi'i dapat lisensi untuk menjadi mujtahid mutlak dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dia menjadi mujtahid, mazhab yang dia bangun pondasinya adalah kitab Muwatta karangan Imam Ahmad bin Hanbal yang dia hafal saat beliau berusia 9 atau 10 tahun. 7 tahun hafal Quran, baru 9 tahun atau 10 tahun beliau hafal Muwatta. 15 tahun dapat izin menjadi mujtahid mutlak, Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i punya murid. Di antara muridnya
Banyak. Di antaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Saking bedanya Ahmad bin Hanbal dengan murid-murid Syafi'i yang lain, sampai pendapat dia menjadi sebuah mazhab yang baru. Padahal beliau satu level dengan murid-murid Imam Syafi'i yang lain. Tapi murid-muridnya Syafi'i disebut Ashabus Syafi'i. Walaupun beda pendapat, tetapi mereka masih ngikut kepada Syafi'i. Tapi Ahmad bin Hanbal saking dahsyatnya perbedaannya dengan Imam Syafi'i, dia bilang ini mazhab yang lain. Imam Malik nggak menyebut Syafi'i murid murtad, nggak. Syafi'i nggak bilang Ahmad bin Hanbal murid murtad, durhaka, beda sama guru, kurang ajar, nggak bilang begitu. Tapi beliau cinta kepada Ahmad bin Hanbal, kecintaan yang luar biasa. Itu beliau dengar Ahmad bin Hanbal sakit, dia jenguk Ahmad bin Hanbal. Ketika menjenguk Ahmad bin Hanbal, ngelihat Ahmad bin Hanbal kesakitan, Imam Syafi'i itu pulang ke rumah jatuh sakit. Imam Ahmad bin Hanbal dijenguk oleh Imam Syafi'i, sembuh penyakitnya, berkah. Kemudian dia yang datang ke Imam Syafi'i, menjenguk Syafi'i yang lagi sakit. Oh, Syafi'i dijenguk oleh Imam Ahmad bin Hanbal, melihat Ahmad bin Hanbal sudah sehat, sembuh penyakitnya Syafi'i. Syafi'i bilang, maridal habib fazurtuhu famaridtu min asafi alaih, bari al habib fazarani wa bari'tu min nazari ilaih. Kekasihku sakit, aku jenguk dia, maka aku pun jatuh sakit karena sedih melihat keadaannya. Saat aku sakit, kekasihku dia menjenguk aku, rupanya udah sehat. Dan begitu aku melihat dia sudah sehat, aku langsung sembuh berkat memandang wajahnya. Ini kata Syafi'i berbicara tentang muridnya yang beda pendapat, beda mazhab. Nggak kayak kita nih hidup di zaman yang katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini zamannya kita nih, idza khasama fajara. Kalau beda pendapat, katain, caci, kafirin. Itu kita hidup di zaman begitu. Anti dengan perbedaan pendapat. Seolah-olah kebenaran punya dia sendiri. Kamu menentang saya berarti menentang semua umat Islam. Menentang saya berarti kamu menentang semua ulama. Menentang saya berarti kamu menentang Nabi. Menentang saya berarti menentang Tuhan. Begitu. Ada jara'ah Allah, jur'ah. Nah karenanya para ulama-ulama kita yang terdahulu tuh, mereka orang-orang yang tawadhu, yang saling menghargai satu sama lain, mencintai satu sama lain. Ulama kita yang kita kenal, nggak ada satupun yang tukang gosip, nggak ada satupun yang tukang caci maki, nggak ada satupun yang tukang mendengki. Nggak ada satupun ulama yang kita kenal tukang provokasi, tukang adu domba. Nggak ada satupun. Ayo, nggak ada. Soalnya mereka belajar, gurunya jelas, sumbernya jelas. Kita ngomong begini, ini ngomong begini kayak omongan siapa? Ya saya niru omongan guru saya, niru siapa lagi? Guru kamu niru siapa? Niru gurunya, siapa lagi? Dan beginilah bersilsilah sampai ke atas, sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang kalau mencaci, ditanya, guru kamu mencaci? Enggak. Terus ente belajar cacian dari mana? Dari mana? Dari ulama, dari Imam Syafi'i, dari sahabat, dari Nabi Muhammad, dari mana? Ditelusurin sumbernya dari syaitan, dari hawa, dari nafas, bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, para ulama-ulama kita yang kita kenal, mereka ahlul istiqamah, ahlul adab, sibuknya dengan ilmu, sibuknya dengan kitab, nggak sibuk dengan apa namanya, dengan kotoran, nggak sibuk dengan kotoran. Ketika mereka ngajak manusia hanya kepada Allah, nggak punya motif, nggak punya agenda, maka pendapat mereka diterima oleh semua orang, bahkan orang kafir pun juga menerima pendapatnya mereka. Tapi orang sekarang, saya mau nasihatin kamu, saya mau bicara sama kamu, saya mau nasihatin kamu, bilang enggak, lu punya agenda, nggak ada yang mau duduk, nggak ada yang mau terima. Kenapa? Punya agenda, punya kepentingan, punya maslahat, punya motif di belakangnya. Tapi para guru-guru kita nggak punya motif. Karena Imam Al-Husain Ibni Syekh Habib Bakar bin Salim, Sultan datang kepada dia, saking taunya ini Habib lurus,
nggak punya agenda, nggak punya motif apa-apa. Sultan datang, ya Habib, saya sultan, ya ini jabatan kerajaan sultan saya berikan kepada engkau aja yang jadi sultan, jadi presiden. Nah, nggak mau. Kasih buat anakmu, buat muridmu, tidak mau. Kamu tahu beres, tidak mau. Kasih siapa ke pembantumu, tidak mau. Beliau bilang, "Lau kanatil imarah tasluh lil hamir, la nardaha li hamirina." Kalau kekuasaan bisa dipikul oleh keledai, saya nggak bakal pikulkan kepada keledai saya, enggak. Kamu kira ini kejabatan, kemuliaan buat saya, enggak? Kami nggak mau. Kasih kepada yang lain. Kita nggak menginginkan itu semua. Yang punya jabatan, jangan takut sama jabatanmu. Kita nggak bakal berkompetisi dalam jabatan, nggak bakal berkompetisi dalam hartamu, enggak. Kamu jadi orang benar aja kita udah girang. Taqwa, amanat, istiqamah kita udah girang. Tahu. Kita nggak kepengen apa-apa, dan kita nggak cari musuh dengan siapapun. Kita cinta, hatta sama penjahat kita cinta, mau selamatin dia. Hatta orang yang jahat kita cinta. Man la yarham rajula sufa huwa aswa halan minhu. Orang kalau nggak punya kasih sayang kepada penjahat, dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Terakhir, ada ahad minasyuyukh, Sayyid Abi Bakar bin Syekh Al-Kaf atau Abdurrahman bin Syekh Al-Kaf, seorang hartawan, tokoh di zamannya, kaya raya dan ulama, orang soleh. Itu beliau ini unik karena dengan ilmunya beliau, siapa aja datang kepada beliau itu kalau majelis nggak berdiri buat siapapun. Tapi kalau ada pejabat yang zalim datang, baru dia berdiri disambut. Ada ulama datang, dia nggak berdiri, nggak nyambut. Ada wali ini, wali itu datang, ya sama. Ente wali, ane wali, bahasanya. Ente alim, mana? Artinya dia nggak berdiri buat siapapun, lagi majelis. Tapi kalau ada pejabat yang zalim datang, dia berdiri disambut. Sampai teman-temannya bilang, ya Habib, nggak salah. Berdirinya buat pejabat yang zalim lagi. Maka beliau jawab bahwasanya saya nggak berdiri buat dia, melainkan tujuan saya satu. Paling tidak itu orang pejabat yang zalim ngelihat saya berdiri untuk dia, saya nyambut dia berdiri, paling nggak dia jadi sayang dan cinta kepada saya. Terus kenapa? Kalau dia cinta, kalau dia ada sedikit aja cinta kepada saya, itu menjadi pintu bagi saya untuk memberikan syafaat besok baginya di hari kiamat. Itu doang, nggak ada misi apa-apa, nggak ada tujuan apa-apa. Mau harta, dia udah paling kayanya orang di negerinya, nggak kepengen harta, nggak kepengen tahta, pengen nyelamatin orang. Hatta penjahat mau dia selamatin, hatta orang zalim mau dia selamatin. Dan kita ini, itu sahabat Rasulullah, semuanya ulama, semuanya aulia, sahabatnya Nabi Muhammad. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya tentang kezaliman, tentang orang-orang yang zalim, maka sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya bilang, ayyuna la yadhlim nafsah. Ayyuna la yadhlim nafsah, siapa gerangan di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya. Ketika turun firman Allah Ta'ala tentang siksaan kepada orang-orang yang zalimin, maka mereka bilang, kita semuanya orang yang zalim. Nangis semuanya para sahabat. Maka Rasul bilang, lah, turun firman Allah Ta'ala yang lain, inna syirka la zulmun azim. Ada fil Bukhari disebutkan. Yang dimaksud kezaliman ini adalah syirik. Tapi asyahid di sini, semua sahabat Rasulullah menganggap dirinya kagak benar, dirinya orang zalim, dirinya tukang maksiat. Beda kan dengan kita. Kita nganggap yang baik saya doang, selain saya, selain kelompok saya, semuanya orang nggak baik, semuanya orang zalim. Siapa zalim? Ya pokoknya orang zalim yang beda sama saya zalim, udah itu aja. Yang sejalan sama saya wali, udah picit pandangannya. Hanya udah itu saja. Dzalika mablaghum minal ilm. Ayo saudara-saudara sekalian, bersihkan hati kita. Sebab ilmu yang banyak, punya ilmu banyak, menjadi rusak, menjadi busuk gara-gara setetes hawa nafsu. Gutrah minal hawa tukhammij bihar minal ilm. Setetes hawa nafsu bisa merusak segentong atau lautan ilmu.
Cuma masalahnya kita sekarang, hawa nafsu kita bagaikan lautan, ilmu kita cuma setetes. Hawa nafsu kita bagaikan lautan, ilmu kita cuma setetes. Kalau udah begini, rusak semuanya, negeri semuanya jadi rusak. Sampai ketika ada beberapa ikhwanana membaca hadis tentang ulama yang jahat, itu dibilang bahwasanya dulu ulama masih ada ilmunya, tapi dia jahat, tapi ulama. Kalau sekarang ilmunya nggak ada, tinggal nya doang, ulamanya nggak ada, yang ada. Begitu, ulamanya cuma klaim, yang ada tinggal nya doang. Waliyahzubillah min dzalik. Allah yusallimna. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita istiqamah, diberikan kita hakikat ilmu, hakikat ketakwaan, diangkat derajat sahibul haul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan muasisi ma'had semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, dan kita yang hadir di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kita insyaallah dalam cinta, dalam mahabbah, dalam mawaddah, saling support satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain, saling cinta satu sama lain. Kita keluar dari majelis ini dengan hati yang bersih, nggak ada kedengkian, nggak ada kebencian. Terus jangan omongan kita di majelis ini dilempar, ini buat fulan, kagak, ini buat kamu, ya. Giliran dikasih besek, dia makan sendiri, ya, dikasih makanan atau apa sih, besek atau apa, berkat. Nah, giliran berkat dia makan sendiri, giliran nasihat dibagi-bagi ke orang. Ini nasihat buat sana, ini buat kubu sana, ini buat sini. Tapi berkat dia makan sendiri. Mestinya berkat kasih orang, nasihat makan sendiri. Itu yang semestinya. Nah, insyaallah berkat hadir di majlis At-Taufik, Allah Ta'ala tambahkan kita taufik, dan At-Taufik Center segera selesai insyaallah, segera terbangun, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita sekalian. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrudana min ba'di tafarrudan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma, ihdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridak, la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak, birahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyyah kulliyatun salihah dabbirna wa iyyakum bi ahsan tadabir, yaltuf bina fi ma jara bihi al-maqadir, wa anna Allah Ta'ala yubarik hadhihi al-manazil, hadhihi ad-diyar, hadhihi al-ma'ahid, hadhihi al-ma'abid, hadhihi al-masajid, يحرس من شر توارد الليل والنهار، يجعلنا إياكم أنفع المسلمين للمسلمين، أبرك المسلمين على المسلمين، يصلح الشؤون، يجر العيون، يحفظنا وإياكم جميع شرور في الظهور وفي البطون، بجاه الأمين المأمون، وعلى كل صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة.